اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman fitnah ini, kita hidup di akhir zaman ini. Banyak sekali terjadi problematika umat. Banyak sekali terjadi perpecahan. Banyak sekali terjadi kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, banyak sekali di antara orang-orang mukmin, banyak sekali orang-orang yang Islam mengeluh, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ada musibah seberat ini? Mengapa dan mengapa? Akan tetapi masalah yang paling dominan yang dihadapi oleh orang mukmin ialah masalah ketika dia banyak sekali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluh atas dosa yang pernah dia lakukan. Akhirnya mereka putus asa dan akhirnya mereka pun bunuh diri, wal ya'udzubillah. Padahal riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW mengancam keras orang yang berputus asa dari rahmat Allah, yaitu orang yang bunuh diri akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat yang saya bacakan kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan dua ayat ini semoga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua ayat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita. Dengan dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat membuka pintu taubat kepada kita. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya ulangi, innallaha la yaghfirudz dzunuba jami'a, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang sangat sopan. Perhatikan wahai para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita seorang hamba yang banyak sekali melakukan maksiat, yang banyak sekali melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang sangat sopan. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hambaku yang senantiasa melampaui batas. Wahai hambaku yang senantiasa engkau yang berbuat maksiat kepadaku yang sehingga itu melampaui batas.
Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya kita selaku pendosa, kita senantiasa yang melakukan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat sekali sopan. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, jangan kalian semua putus asa terhadap rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa. Lagi sekali, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni segala macam dosa. Tetapi Ustadz, saya pernah melakukan syirik kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Akan tetapi Ustadz, saya pernah melakukan perzinahan, wahai Ustadz. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah lain, wa huwal ladzi yaqbalu taubatan ibadi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat hambanya. Segala macam bentuk dosa hambanya, ketika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubatnya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dialah Allah yang mengampuni segala macam bentuk kemaksiatan. Ustadz, saya pernah melakukan riba. Ustadz, saya pernah terjerumus ke dalam riba. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dialah Allah yang maha mengampuni segala macam bentuk dosa. Ustadz, saya pernah durhaka kepada orang tua saya, Ustadz. Wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Masya Allah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai hambanya yang senantiasa banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai hambanya yang banyak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni segala macam bentuk dosa kita, asalkan dengan syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
Tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Hendaklah kalian semua ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dosa apapun yang kita lakukan semasa di muka bumi ini, kesalahan apapun yang kita lakukan semasa hidup kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam bentuk dosa kita. Baik itu dosa besar yang kita kerjakan maupun dosa kecil yang kita pernah luput darinya. Akan tetapi dengan syarat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam bentuk dosa kita selama kita ini masih hidup, selama nyawa kita ini masih ada di dalam jasad kita. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah, ada satu faidah yang kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama ialah kita selaku hambanya yang melaksanakan, atau kita selaku hambanya yang sering mengerjakan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang, pagi maupun malam. Hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Hendaklah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagi kita selaku pendosa, bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan banyak sekali dosa, hendaklah kita jangan putus asa atas dosa yang pernah kita lakukan. Hendaklah kita tidak putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata dan semisalnya, itu datangnya dari syaitan dan saya pribadi. Jikalau memang ada kebaikan yang hakiki murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binsun TV, saluran dakwah Samarinda.